percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan, sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya percaya hari ini semua bersukacita menyambut hadirat Allah, menyambut berkat Allah yang Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya. Walaupun saat ini kita kembali beribadah di rumah masing-masing, tapi saya yakin itu tidak akan mempengaruhi berkat yang saudara terima. Katakan amin. Seberapa besar kau rasa haus dan lapar, seberapa besar engkau rindu menyukacitakan hati Bapa, seberapa besar engkau memuliakan Dia dengan sungguh-sungguh, saya yakin maka berkat Tuhan tersedia untukmu dan untukku. Katakan amin. Mari kita akan satu dalam doa sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, hari yang penuh sukacita, hari yang termulia. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami kembali di bulan Februari ini, di tanggal 6, kami memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, hadirlah di dalam setiap ibadah yang kami lakukan, bahkan di setiap pribadi, di setiap rumah tangga masing-masing, dimanapun engkau berada. Kami yakin Tuhan hadirat Allah ada, karena firman berkata 2-3 orang yang bersehati, bersekutu di dalam nama Yesus, maka engkau hadir saat ini, engkau sudah hadir dan engkau ingin memberkati setiap umat. Kami siap diberkati. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga seluruh ibadah dari awal sampai akhirnya, mulai dari puji-pujian, bahkan firman Allah, pesan Tuhan, bahkan lewat perjamuan kudus kami terberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih bukan oleh gagah dan buat kami, tetapi semata-mata karena Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi Bapa di surga di tempat yang maha tinggi. Kami panjatkan doa, ucapan syukur, pujian kami kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita diberkati, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Haleluya. Baik, kita akan masuk di dalam puji-pujian. Saya rindu setiap kita memuji Tuhan, maka memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati bersyukur, dan saya yakin hadiratnya akan memberkati setiap kita. Haleluya, haleluya. Pujian pertama, haleluya, Kau Allah yang besar. Mari kita perkatakan sama-sama dengan sungguh-sungguh, dan kiranya Tuhan disenangkan. Kalau Tuhan disenangkan, apa sih yang tidak mungkin bagi kita? Katakan amin. Engkau yang susah pasti dihibur, engkau yang kekurangan Tuhan pasti akan membuka jalan dan mencukupkannya, engkau yang sakit pun Tuhan pasti sembuhkan, bahkan engkau yang terikat Tuhan akan lepaskan, engkau yang berdosa Tuhan ampuni.
mengampuni, Engkau yang berputus asa dan berbeban berat. Tuhan mengangkat segala, oh Tuhan, segala keputusasaan, beban yang berat, dan diganti dengan kelegaan dan damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak haleluya, Kau Allah yang besar, amin. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Saya percaya tidak cukup kita sambil duduk, tapi saya mari jemput kita semua bangkit berdiri dan kita katakan haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Memang hanya Dia satu-satunya Allah yang besar, Allah yang saat ini sudah hadir dan memberkati setiap kita semua. Haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Puji Tuhanku, puji namanya. Puji Tuhanku selamanya. Tuhanku, puji namanya. Puji Tuhanku selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhanku selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhanku selamanya. Saya percaya kita tuh tidak sekedar memuji Tuhan dengan cara demikian. Mari sambil saudara masih berdiri, kita menyanyikan dengan tepuk tangan. Ya, saya percaya Tuhan hari ini disenangkan. Kalau hari ini engkau dan saya masih bisa bernafas, masih bisa memuji nama Tuhan, masih beribadah, ini adalah kesempatan yang indah. Ya, saya percaya saat ini setiap kita merasa bersyukur. Tuhan begitu baik. Dia telah melewati kita melalui perjalanan yang melelahkan dan yang cukup jauh di tahun yang lampau, tahun 2021. Dan saya percaya dalam lembah kekelaman pun Tuhan selalu ada. Tuhan selalu beserta kita. Untuk itu tidak ada alasan untuk kita
kita tidak mengucap syukur, untuk kita tidak memuji memuliakan Dia selalu, karena Dia begitu baik. Amin. Tuhan begitu baik. Dia selalu ada dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Haleluya. Sambil kita bertepuk tangan. Haleluya. Puji Tuhanku, puji namanya, puji Tuhanku selamanya. Puji Tuhanku, puji namanya, puji Tuhanku selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhanku selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhanku selamanya. Puji Tuhanku, puji namanya. Puji Tuhanku selamanya. Puji Tuhanku, puji namanya. Puji Tuhanku selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhanku selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhanku selamanya. Puji Tuhanku selamanya. Haleluya. Pujian ketiga, Dia yang berkata, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat. Amin. Itu bukan cuma kita lihat, tapi terjadi dalam hidup saudara, Amin. dalam hidup kita semua yang percaya, yang beriman, yang mau katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Sama-sama katakan, Yesus.
hari lihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Haleluya. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Sementara kau menyanyikan pujian ini, saya percaya hadirat Tuhan yang kuat sedang ada bersama dengan engkau dan bersama dengan saya. Sehingga kami percaya yang lemah dikuatkan, engkau yang sakit disembuhkan karena kuasanya, karena mujizatnya, karena kasihnya. Engkau yang berbeban berat, engkau yang punya persoalan hidup yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi saya percaya saat ini, sementara engkau menyembah Dia, engkau menyukacitakan Dia, engkau memuji dan memuliakan nama Dia, maka saya yakin pertolongannya ya dan amin. Dia tidak pernah terlambat, Dia tidak pernah lupa, dan Dia selalu ada bersama dengan saudara. Mungkin saat ini engkau berpikir, mana mungkin sakitku terlalu berat. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau saya ditolong oleh Tuhan, kalau teman-teman ditolong oleh Tuhan, saya percaya engkau juga saat ini pasti ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Amin, amin. Katakan amin. Amin. Yes, kau harus percaya. Mari kita nyanyikan pujian ini, dan saya rasakan jamahan Tuhan. Engkau sedang dilawat oleh Tuhan. Amin. Satu persatu. Haleluya, 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 haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Yes. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, puji Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita berseru kepada Dia. Yesus, Yesus, puji Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Engkau segalanya bagiku Tuhan. Yesus, Yesus, Engkau yang terpati, Engkau yang terindah, Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Engkau selalu menolong setiap umat-Mu dalam keadaan apapun juga. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu selalu ada dalam hidup kami semua. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau ya dan amin dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Saat ini kita akan mendengar firman Allah, pesan Tuhan untuk kita semua di bulan Februari 2022. Dan saya percaya, buka hati, terima pesan Tuhan, dengar dan lakukan. Maka saya percaya firman-Nya menjadi hidup dan menjadi nyata kalau engkau melakukannya. Kau taat, kau setia. Haleluya, haleluya.
Kau berfirman dan sambunganku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan serukanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, terima kasih. Kau telah memberkati pujian, penyembahan, dan doa kami. Dan saatnya tiba Tuhan, Kau juga memberkati lewat pesan-pesan-Mu, lewat firman Allah yang hidup dan berkuasa. Urapi, pakai hamba-Mu menjadi penyalur pembicara, penyalur berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Bukan cuma mereka diberkati, bukan cuma umat-Mu diberkati dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang ada di luar negeri sekalipun, tapi hamba sendiri juga pasti diberkati. Engkau yang mengambil alih seluruh ibadah, seluruh firman Allah yang hidup dan berkuasa dari awal sampai akhirnya di dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan sudah duduk kembali. Haleluya, salam sejahtera untuk kita semua. Semua saudara yang berbahagia, pada hari ini kita kembali akan mendapat siraman dari pesan Tuhan lewat firman-Nya. Saya yakin firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang sanggup memberkati setiap saudara dan saya. Hari-hari ini kita masih merasakan suasana Imlek, di mana orang-orang yang beragama, khususnya orang Tionghoa ya di seluruh dunia, merayakan Imlek di mana-mana, tahun baru Chinese New Year ya. Dan kita tahu di dalam setiap tahun baru, baik tahun baru Chinese New Year maupun tahun baru internasional maupun Lebaran, maka di situ kita tahu keluarga, anak, orang tua, cucu, mantu semua sedang berkumpul dan memberikan selamat. Dan mereka saling berbagi kasih, saling memberi berkat ya. Kalau sekarang Imlek, anak-anak sedang menunggu angpau ya, atau orang tua selalu memberikan angpau kepada anak-anaknya, demikian juga anak kepada orang tua, sehingga bisa saya katakan hari yaitu hari yang penuh dengan cinta kasih ya. Dan saya bersyukur di mana saya melihat teman-teman keluarga semua juga pada merayakan, walaupun bukan agama tersebut, tetapi ikut
senang, ikut bersukacita, ya, ikut menerima angpau, ya. Biarlah kebiasaan ini bukan cuma setiap tahun harusnya setiap saat, setiap waktu, terutama yang namanya keluarga, bisa berkumpul, berkomunikasi, berfellowship, makan bersama, bercinta kasih bersama, ya. Dan ini adalah sesuatu yang indah di mata Tuhan. Baik, hari ini pesan Tuhan dengan sebuah tema yang tentu masih ada kaitannya dengan suasana hari-hari ini, yaitu Tuhan kasih tema bahagia memberi. Sekali lagi, bahagia memberi. Saudara, kita bisa membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35b, ya. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35b berbunyi sebagai berikut. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini adalah kata-kata dari Rasul Paulus mengutip kata-kata Yesus yang mengatakan kata-kata tersebut. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Sepertinya kalau kita renungkan, kok aneh ya? Bagaimana bisa bahagia memberi? Bukankah bahagia menerima daripada memberi? Karena seringkali logika kita berkata, kalau kita memberi, maka kita kehilangan sesuatu dari apa yang kita punya. Kalau kita memberi, maka mengurangi apa yang ada di dalam kepemilikan kita. Tetapi jelas firman Tuhan katakan, dan firman Tuhan tidak pernah salah sedikit pun, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, kalau saya lagi merenungkan firman ini, saya diingatkan, bagaimana kalau kita memberi di mana itu tidak mengurangi apa yang menjadi milik kita, tidak berkurang, bahkan lebih dikasih yang baru, lebih fresh, lebih baik, dan lebih berlimpah. Contoh, kalau kita donor darah, ya, dulu saya sering donor darah waktu di Indonesia. Saya percaya teman-teman di gereja juga ada kegiatan rutin donor darah. Saudara tahu, kalau kita sedang memberikan darah kita, donor darah, artinya darah kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Karena dengan demikian maka membuat seseorang menjadi sehat atau menjadi umur panjang, ya, apalagi kalau dia memang kekurangan darah, dan kita tahu kalau kekurangan darah bisa menimbulkan kematian. Dengan pengorbanan atau sumbangan atau pemberian darah kita yang kita donorkan, memberi kehidupan, memberi manfaat, memberi berkat, memberi faedah kepada orang lain. Dan apa kalau saudara berikan darah saudara atau saya memberikan donor darah saya, apakah darah saya berkurang? Misalnya darah seseorang itu ada katakanlah 15 liter. Kalau kita memberikan katakanlah setengah liter, apakah menjadi berkurang? Ternyata tidak. Justru kita mendapat darah yang baru, darah yang segar, yang lebih sehat. Jadi orang yang suka donor darah, saya percaya di mana mereka rata-rata lebih sehat daripada orang yang tidak pernah donor darah. Tentu ada ketentuannya untuk bisa donor darah, ya. Saudara, sama juga sesuai dengan firman Allah, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa? Kesatu, kalau kita memberi, maka tentu ada sukacita yang luar biasa, ada kebahagiaan, dan ternyata tidak mengurangi apa yang kita punya, melainkan Tuhan justru limpahkan kita dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Katakan amin. Saudara, ada pepatah berkata, jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, maka belajarlah untuk memberi sesuatu. Jika Anda ingin mendapatkan kebaikan, maka belajarlah untuk berbuat baik kepada orang lain. Jika Anda ingin mendapatkan kebahagiaan, belajarlah untuk membahagiakan orang lain. Karena hidup ini bukan hanya untuk menerima, tetapi juga harus memberi, bahkan memberi lebih. Itu firman Tuhan ajarkan. Dan firman Tuhan mengajar kepada kita, biarlah berilah
maka kepadamu akan diberikan. Mari kita coba lihat di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Apa yang Lukas katakan di dalam Lukas 6 ayat 38 berbunyi sebagai berikut. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas di sini dikatakan berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncang, bahkan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ini janji firman Tuhan, dan firman-Nya ya dan amin. Artinya apa? Pada waktu kita menjadi orang yang suka memberi, maka dan kita melakukan hal itu, firman Tuhan katakan kita akan diberkati dengan takaran yang penuh, yang melimpah sampai meluber bahasa Jawanya. Ya, ini kalau Tuhan memberkati sampai meluber, sampai tumpah keluar, sampai ya berlebih, kuncinya adalah kalau kita memberi, atau kita suka memberi, atau bahagia memberi. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran tersebut. Berbicara tentang bahagia, ya, maka ini adalah sesuatu yang didambakan atau dirindukan oleh setiap orang, termasuk saudara dan termasuk saya. Siapapun kedudukan kita, apapun ya status sosial kita, semua mendambakan yang namanya kebahagiaan, baik pria maupun wanita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang yang tentu ingin menikah. Tentu yang pertama yang diinginkan adalah kenapa dia menikah dengan si A atau si B, kenapa pilihannya tidak kepada si C. Tentu alasannya adalah karena ingin bahagia. Dan kita tahu yang namanya bahagia itu tidak bisa kita beli, ya toh? Kalau bahagia bisa dibeli, maka hanya orang yang punya uang yang bisa bahagia, bukankah demikian? Tapi ternyata bahagia tidak bisa dibeli. Bahagia itu harus kita ciptakan, kita usahakan, kita kerjakan, kita lakukan, kita raih. Dan bahagia adalah sebuah pilihan. Nah, dalam hidup ini tentu tidak seperti yang kita inginkan. Kadang-kala kita dalam hidup ini kita selalu ada yang namanya kekurangan, ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan, ada kesakitan dan lain sebagainya. Dan itu pun saya sudah rasakan dan saya sudah mengalaminya. Saya percaya setiap saudara sebagai pemirsa yang budiman, saya yakin juga merasakan hal-hal demikian, karena itu memang adalah kenyataan sebuah kehidupan. Tapi ingat bahwa setiap kita harus yakin, harus sanggup, harus mau untuk menjaga agar tidak makin merosot. Karena itu akan membahayakan kita dan orang lain. Jadi hal-hal tadi yang kita alami, maka kita harus bisa sanggup untuk menjaganya, mengatasinya supaya tidak terus merosot. Kalau ya di dalam kekhawatiran, terus mengalami kekhawatiran, ketakutan, depresi dan lain sebagainya. Tapi kita harus bisa menjaga supaya apa? Supaya tidak membahayakan diri sendiri maupun juga orang lain. Ingat, karena hidup ini adalah sangat-sangat berarti. Sadarlah bahwa hidupmu dibutuhkan oleh orang lain. Hidupmu, hidupku dibutuhkan oleh banyak orang. Katakan amin.
Untuk itu kata Sri Paus, dia katakan demikian, sesuatu yang indah. Hidup ini atau hidupmu adalah sebuah proyek terbesar di dalam dunia ini. Sekali lagi, hidup kita, hidup saudara, hidupmu adalah merupakan sebuah proyek terbesar di dalam dunia ini. Jadi proyek terbesar bukan kalau kita dapat proyek kontraktor atau mengerjakan sebuah proyek yang besar, yang punya nilai yang sangat besar, tapi ternyata di dalam hidup saudara dan hidup saya pribadi ini adalah sebuah proyek yang terbesar di dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus jaga, kita harus pelihara, kita harus bangga, dan kita bersyukur bahwa kita diciptakan Tuhan untuk sebuah kehidupan yang berbahagia, berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Ingat bahwa menjadi bahagia bukan berarti kita memiliki langit tanpa badai, jalan tanpa musibah, atau kita bekerja tanpa merasa letih, atau mempunyai hubungan tanpa kekecewaan. Tapi untuk menjadi bahagia, bagaimana kita mencari kekuatan dikala kita lemah. Kita mencari harapan dikala kita putus asa. Kita mencari rasa aman di saat kita sedang ketakutan. Dan kita mencari kasih di saat perselisihan. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Untuk menjadi bahagia juga bukan hanya dapat menyimpan senyum, tetapi juga bagaimana kita pandai mengelola kesedihan itu. Saudara, bukan cuma kita mengenang pada masa kita jaya, kita berhasil, kita di atas, tapi juga kita harus belajar dari yang namanya kegagalan. Bukan hanya bergembira karena menerima tepuk tangan yang luar biasa, aplaus yang luar biasa, karena kita sedang berhasil di dalam sebuah pertandingan atau di dalam pertandingan hidup yang membuat kita sukses. Banyak orang bertepuk tangan, mengagungkan kita, memuja kita, memuliakan kita. Tapi juga kita bisa menjadi bahagia karena kita juga harus mengalami tatkala kita di bawah, tatkala kita terpuruk, tatkala kita tidak populer lagi. Menjadi bahagia juga bukan karena kita menjadi bahagia juga karena kita harus bisa mengakui dan kita berkata bahwa hidup ini adalah anugerah dari Bapa di surga. Setiap pagi kita bangun dan kita bisa menghirup udara dan kita bisa merasakan indahnya hidup ini. Itu semua kita bersyukur karena ada anugerah Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Katakan amin. Saudara, untuk itu hidup ini memang tidak terlepas daripada tantangan, masalah, persoalan hidup. Tetapi kita harus menghadapi dengan tenang, dengan tegar. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama dengan saudara dan bersama dengan saya. Katakan amin. Lah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka hari ini kita akan melihat lebih jauh bagaimana dengan pengalaman atau kesaksian hidup. Sejarah telah mencatat ada seorang yang luar biasa di dalam kehidupannya, dan ini saya ingin menceritakan kepada setiap saudara supaya saya yakin
bahwa lewat pengalaman hidup beliau, kita semua pasti akan diberkati. Yaitu tentang almarhum Bapak John D. Rockefeller. Dia seorang keturunan Amerika, lahir di Amerika, dan John Rockefeller itu lahir di tahun 1839 dan dia meninggal pada 23 Mei 1937. Berarti dia berumur 98 tahun. Tuhan kasih kesempatan hidup 98 tahun di dunia. Dan sejarah daripada John Rockefeller, dia adalah seorang pengusaha minyak yang sangat terkenal di dunia. Pada usia 25 tahun, ia mengendalikan salah satu kilang minyak terbesar di Amerika Serikat. Umur 25, masih muda. Ya, banyak orang umur 25 masih main-main, ya, masih studi paling tidak. Tapi tidak dengan Pak Rockefeller. Dia sudah mengendalikan salah satu kilang minyak terbesar di Amerika. Umur 31, beliau telah menjadi penyuling minyak terbesar di dunia. Waduh, hanya dalam waktu 6 tahun dia menjadi penyuling minyak terbesar di dunia. Usia 38, ia menguasai 90% penyulingan minyak di Amerika. Luar biasa. Dan umur 50 tahun, ia menjadi orang yang terkaya di Amerika. Ya, 50 tahun. Dan pada saat dia meninggal dunia di umur 98 tahun, ia menjadi orang terkaya di dunia. Jadi orang terkaya di dunia pertama adalah Bapak John Rockefeller. Saudara, sekilas tentang beliau. Maka kalau kita melihat cerita tadi sepintas, maka sepertinya wah luar biasa beliau. Ya, sampai 98 tahun dan menjadi orang terkaya di dunia pada waktu beliau meninggal dunia. Dan kita tahu hari ini ada banyak keturunan daripada Rockefeller yang menjadi orang-orang sukses di dunia. Sepintas saudara, Pak John Rockefeller pada usia yang ke-53 mendadak ia jatuh sakit. Seluruh tubuhnya tersiksa karena sakit yang luar biasa. Sampai-sampai kehilangan semua rambutnya. Saudara, masih relatif muda, 53 tahun, orang yang sangat kaya, disegani, dihormati, orang yang berjasa, tiba-tiba sakit parah. Saudara, dalam keadaan yang demikian, maka ironis sekali. Kenapa? Karena dia adalah seorang miliarder yang dapat membeli apapun yang ada di dunia. Tetapi ternyata dia tidak dapat membeli kesehatan. Betapa berharganya itu yang namanya kesehatan. Bahkan apa yang dialami oleh John Rockefeller, dia hanya dengan tidak berdaya, dalam keadaan yang sakit yang luar biasa, maka dia hanya mencerna sup dan sepotong biskuit. Hari-hari itu saja yang dia dapat lakukan dan dia tidak berdaya. Seorang rekan daripada John Rockefeller menulis, dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa tersenyum, dan tidak ada lagi yang berarti dalam hidupnya. Bahkan dokter pribadinya pun dia berkata, John, engkau akan mati dalam 1 tahun. Ya, hidupnya cuma 1 tahun lagi daripada waktu itu. Oh, sebuah malapetaka, sebuah kesedihan yang luar biasa tentu yang dialami. Sebuah penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Dan tahun itu berlalu begitu lambat. Dan saat dia mendekati kematian, maka tiba-tiba
Dia terbangun dari tidurnya dan dalam keadaan samar-samar bahwa dia sepertinya di dalam tidur dan tidak tidur. Dalam keadaan yang demikian, maka dia rasakan bahwa dia tidak dapat membawa hartanya, kekayaannya ke dunia berikutnya. Pria yang biasa mengendalikan dunia bisnis tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dia tidak bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Oh, sebuah kesengsaraan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Maka tiba-tiba dia dihadapkan kepada kematian. Maka dia telepon pengacara dia. Dia panggil pengacara, dia panggil akuntan dia panggil manajer dia. Maka dia mengumumkan sesuatu yang tidak pernah sebelumnya. Apa yang dia lakukan? Dia katakan bahwa dia ingin menyalurkan aset-aset yang dia miliki. Dia ingin berbagi kasih. Dia ingin memberikan kekayaannya sebagian untuk penelitian, untuk amal, untuk membangun sekolah-sekolah, universitas-universitas, bahkan untuk membangun rumah sakit. Dan kita tahu, akhirnya dia mendirikan yayasan yang terkenal dengan nama Rockefeller Foundation. Itu berawal daripada cerita tadi, di mana dia mengalami kesakitan dan hampir mati. Maka apa yang terjadi? Ada arah baru, ya, ada kehidupan yang baru, di mana atas sumbangan-sumbangan tersebut, maka kita tahu ada penemuan-penemuan di dunia kedokteran yang luar biasa, yaitu penemuan penisilin, obat malaria, TBC, difteri, dan lain-lain. Bahkan muncul itu pendidikan-pendidikan yang luar biasa yang dibangun, dibiayai oleh Rockefeller, universitas, dan lain sebagainya. Rumah sakit bukan cuma di Amerika, tetapi juga ada di belahan dunia yang lain, di negara yang lain. Saudara, yang sangat terkesan, yang sangat bermanfaat bagi perubahan yang dialami, bagi tindakan Rockefeller yang melakukan hal tersebut apa? Yang sangat berdampak. Di mana kita tahu sumbangan pemberian daripada kekayaan daripada Rockefeller sebagian bermanfaat bagi dunia kedokteran dan bagi dunia pada umumnya, bahkan bagi Indonesia, bagi saudara, bagi saya. Mungkin kita secara tidak langsung menikmati obat-obatan dikala kita sakit, itu sumbernya awalnya dari sumbangan Rockefeller Foundation, penelitian daripada Rockefeller Foundation. Dan saudara tahu, bagaimana yang paling menakjubkan di dalam cerita Rockefeller tersebut adalah saat dia mulai mengembalikan sebagian berkat yang dia terima, yang dia dapatkan, dan dia mulai salurkan sebelum dia mati. Maka apa yang terjadi? Sejarah membuktikan, maka ada perubahan di dalam tubuhnya. Kimia di dalam tubuhnya berubah secara signifikan. Kesakitan yang begitu luar biasa yang selalu menyiksa dia hari lewat hari secara ajaib mulai disembuhkan perlahan-lahan, sehingga akhirnya hari lewat hari dia menjadi lebih baik, makin baik, dan akhirnya dia tidak jadi mati seperti vonis daripada dokter pribadi dia di umur 53-54 tahun. Tuhan berbuat ajaib atas dirinya, sehingga akhirnya
diberi panjang umur sampai 98 tahun. Artinya dari 53 ke 98 ada 45 tahun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan dia, kesempatan di dalam Rockefeller, dan dia terus melakukan pelayanan yang luar biasa. Dia terus memberikan apa yang dia terima, sebagian besar dia sumbangkan untuk amal kebaikan bagi dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia belajar bersyukur dan mengembalikan sebagian besar kekayaannya untuk amal, untuk memberi kepada dunia sesuatu yang sangat bermanfaat, sehingga dia belajar memberi dan dia bahagia memberi. Dan ternyata itu sangat bermanfaat, baik bagi dia maupun bagi banyak orang. Apa yang dia lakukan setelah dia diberi panjang umur kesehatan? Maka dia mulai menghadiri gereja, dia mulai melayani sesama, dia mulai, bahkan di dalam cerita itu dia mulai membersihkan gereja sampai dia mati. Dia menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, di samping menjadi bisnismen, orang terkaya di dunia. Saudara, dan sebelum kematiannya dia menulis demikian, saya diajar untuk bekerja dan bahagia. Penuh kerja keras, penuh permainan di dalam setiap kehidupannya, dan itu memberi dampak kepada dia panjang umur dan kebahagiaan. Dengan sebuah moto, kebahagiaan memberi adalah kebahagiaan hidup. Sekali lagi, kebahagiaan memberi adalah kebahagiaan hidup dia. Saya percaya apa yang firman Tuhan katakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima, dialami, dijalani, dilakukan oleh John Rockefeller. Dan saya percaya memang kalau kita mau bahagia dalam hidup ini, maka tidak ada cara lain di mana kita harus banyak memberi. Jangan kita menuntut untuk menerima. Karena kalau firman Tuhan katakan, kalau kita memberi, berilah, maka kamu akan diberikan secara berlimpah-limpah sampai luber. Ini adalah janji firman Tuhan, dan janji firman Tuhan ya dan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dengan demikian menjadi teladan bagi setiap kita untuk bagaimana kita harus bisa memberi seperti yang Tuhan inginkan. Sebagai penutup, ada beberapa alasan kenapa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Secara cepat, alasan yang pertama, ketika semua orang memberi, semua orang akan menerima. Sekali lagi, alasan yang pertama, kenapa lebih berbahagia memberi daripada menerima, yaitu ketika semua orang memberi, maka ada semua orang juga yang menerimanya. Jadi jika semua orang mau menerima tapi tidak mau memberi, siapa yang akan memberi kepada mereka? Sekali lagi, kalau semua orang cuma hanya mau menerima tapi tidak ada orang yang mau memberi, jadi siapa yang akan memberi kepada mereka? Oleh sebab itu, mari saya mengajak kepada setiap kita, biarlah kita menjadi orang-orang yang mau memberi supaya berdampak, berguna, bermanfaat, supaya membuat kita bahagia dan juga membuat orang yang menerima berbahagia. Semua akan menerima, maka saya yakin ini juga menjadi kesukaan bagi Tuhan, karena Tuhan hidupnya juga adalah seorang yang suka memberi. Hidupnya Tuhan murah hati dan belas kasihan kepada jiwa-jiwa
lewat pemberian. Bukan cuma tenaganya, waktunya, kepeduliannya, tetapi memberi hidupnya, memberi dirinya, bahkan terakhir memberi nyawanya di kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku. Katakan amin. Yang kedua, kenapa alasan apa lebih berbahagia memberi daripada menerima? Yaitu memberi menolong kita belajar untuk merasa cukup. Sekali lagi, kalau kita suka memberi, maka itu menolong kita untuk belajar merasa cukup. Orang yang kaya adalah orang yang suka memberi. Amin. Sebaliknya, orang yang tidak suka memberi adalah orang yang miskin. Kenapa? Karena selalu merasa kurang. Jadi kalau saya melihat ada orang yang kaya, tapi kikirnya, pelitnya, meditnya minta ampun, dia adalah orang yang miskin. Tapi kalau dia orang kaya, tapi dia suka memberi, maka dia adalah kaya. Betul-betul kaya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Oleh sebab itu, jadilah orang-orang yang suka memberi. Walaupun kita orang sederhana, tapi kalau kita suka memberi, kita adalah orang-orang yang kaya di pemandangan Tuhan. Katakan amin. Orang yang tidak suka memberi, ya seperti tadi saya katakan, adalah orang-orang yang miskin di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Karena Allah suka kepada orang-orang yang suka memberi. Sekali lagi, Allah suka kepada setiap orang yang suka memberi. Allah suka kepada orang yang murah hati. Dan orang yang suka memberi, firman Tuhan katakan, tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun. Dan orang yang suka memberi tidak akan mengurangi apa-apa yang dia punya, melainkan Allah malah memberi dia kelimpahan. Karena apa? Selalu menjadi penyalur berkat. Yang ketiga, yang terakhir, alasannya ketiga, memberi membuat kita lebih percaya akan pemeliharaan Tuhan. Seperti janji Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Maleakhi 3 sebagai penutup. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Bapakku, Bapa kita semua yang di surga, adalah Tuhan yang memelihara. Dia adalah Yehova Yireh. Dia tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kau butuhkan, dan dia setia dalam menyediakan bagimu dan bagiku apa yang kita butuhkan. Dan dia tidak pernah ingkar janji. Katakan amin. Dia tidak pernah ingkar janji, dan dia selalu tepat janji. Percayakah hal ini? Saya yakin, saya percaya. Kalau kita percaya, lakukan dengan setia. Saudara, Alkitab tadi berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan di dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Saudara, hanya soal persembahan, soal persepuluhan yang Tuhan bilang, ujilah aku. Maka ayat selanjutnya dikatakan, aku akan menghardik bagimu belalang belahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Ternyata ada kaitannya antara bahagia dengan memberi. Di sini jelas, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia.
Sebab kamu ini adalah negeri kesukaan Tuhan. Sebab saudara dan saya yang suka memberi adalah menjadi kesukaan Tuhan. Dan kita bukan cuma diberkati secara berkat-berkat jasmani, jiwani, rohani, tapi kita juga disebut orang yang berbahagia. Seperti firman tadi, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi berhubung waktu, saya akan sambung di khotbah yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sehingga pesan hari ini di dalam suasana yang masih Imlek ini, maka ingat pesan Tuhan. Ya, di mana Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya, di mana bahagia memberi, bahagia memberi, bahagia memberi. Dan saya percaya kalau itu kita lakukan, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia dan itu menjadi kesukaan Tuhan. Amin. Untuk firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur saudara, dan saya yakin di mana pesan Tuhan, Tuhan meteraikan dalam setiap hidup kita semua. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkannya. Dia memberikan bukan cuma tenaganya, pikirannya, perhatiannya, tetapi dia telah memberikan nyawanya. Nyawanya satu-satunya dia berikan untukmu dan untukku. Kenapa? Ini bukti pemberian Allah yang termulia, yang paling luar biasa, supaya saudara dan saya percaya kepada Dia dan kita diselamatkan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti dan dengar firman Allah. Tuhan, sucikan, kuduskan kami, berkati kami, kiranya kami boleh makan minum tubuh dan darah Kristus, dan kami diingatkan untuk memperingati Tuhan dan menyambut kedatangan yang tidak lama lagi. Haleluya. Kita angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Hormati Dia, Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang adalah darah Yesus sendiri. Darahnya amat kuasa. Dia sudah sucikan kita dari dosa. Dan oleh bilur Yesus, maka setiap sakit penyakit yang saat ini engkau mungkin ada yang mengalami sakit penyakit apapun juga, termasuk COVID, termasuk Omikron, dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, segala sakit penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Percayalah, 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 maka engkau sembuh. Sakit apapun sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Haleluya. Kita semua mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang telah memberikan segalanya, sehingga kami boleh ada karena kasih anugerah-Mu. Kami boleh diselamatkan karena pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku.
Kami berdoa dalam kesempatan ini, di mana setiap anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan hidup karena pandemi yang sudah 2 tahun lebih ini. Tuhan, tolong kami semua. Tuhan, tolong umat. Tuhan, tolong rakyat Indonesia. Tuhan, tolong pemerintah Indonesia. Tuhan, tolong gereja-Mu di Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan. Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau Yehova Jireh. Engkau yang menyediakan, Engkau yang mencukupkan segala keperluan kami. Bahkan Engkau yang menyembuhkan setiap sakit dan kelemahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Kami serahkan setiap umat-Mu yang mendengar, yang mengikuti ibadah hari ini. Kami yakin ada berkat spesial untuk mereka. Dan mereka dicelikan mata rohani, di mana mereka diajar untuk memberi lebih. Mereka bahagia di dalam memberi. Dan kami yakin itu terjadi atas hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Secara khusus juga kami berdoa untuk yang berulang tahun dalam bulan lampau. Kami yakin Tuhan yang memberi panjang umur, kesehatan. Biarlah hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan berjanji akan membentenginya. Bahkan waktu ia berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab segala seru doanya. Karena Tuhan mengenal mereka satu persatu. Dan mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Akhirnya pada kesempatan ini, kami akan membawa persembahan persepuluhan dan persembahan syukur kepada Tuhan. Beri kesempatan kepada umat-Mu untuk mengerti memberi Tuhan. Jangan hanya meminta-minta. Jangan hanya untuk menerima saja. Tetapi juga mau memberi seperti perintah firman Tuhan yang Engkau ajarkan. Berilah, maka kamu akan diberi berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, karir mereka. Apapun yang mereka kerjakan berhasil. Dan Tuhan terus membawa mereka naik dan tidak turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Berkat Tuhan menjadikan engkau kaya supaya tidak akan menambahinya. Dan janji perlindungan Tuhan untuk engkau, anak-anakmu, orang tuamu, keluarga besarmu dijaga, dilindungi, disertai, dipelihara oleh Tuhan. Kemanapun engkau berada, keluar masuknya, Tuhan yang menjaga saudara. Terima kasih, terima kasih. Pada akhirnya saya akan menaikkan sebuah pujian. Kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Dan sambil saudara memberi persembahan kepada Tuhan. Berapa yang saudara digerakkan oleh Tuhan, engkau memberi dengan sukacita, dengan kerelaan, dan berkatnya dicurahkan atas saudara. Haleluya. Dan hormat, mulia dan hormat kuasa. Kau ciptakan langit dan bumi semuanya, serta segala isinya. Kau cipta semua sesuai kehendak-Mu, oh Tuhan, termulialah. Sekali lagi, Kau termulia, Kau termulia, hanya Kau termulia.
semuanya serta segala isinya. Kau cipta semua sesuai kehendak-Mu, oh Tuhan, termulialah. Kau ciptakan langit dan bumi semuanya serta segala isinya. Kau cipta semua sesuai kehendak-Mu, oh Tuhan, termulialah. Oh Tuhan, termulialah. Oh Tuhan, termulialah. Mari kita bangkit berdiri, kita menerima berkat dari Bapa di surga. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih dan anugerah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus yang terus tinggal menyertai kita pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sekali percaya Yesus, cinta Yesus untuk selama-lamanya, kami tetap setia kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita beriman, diberkati, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.